Singapura, pejabat yang ketahuan menerima gratifikasi, bahkan sekecil jam tangan mewah, bisa langsung dilucuti jabatannya dan hartanya disapu habis. Italia, mafia kelas kakap bisa miskin mendadak karena rumah, tanah, mobil, bahkan usaha yang dibangun dari uang kotor dirampas negara. Pertanyaan besarnya, kenapa Indonesia tidak bisa? Padahal korupsi kita sudah stadium 4, sudah merusak semua sendi negara. Tapi setiap kali bicara soal RUU perampasan aset, jawabannya belum saatnya. Lucunya mereka bisa begitu cepat bikin UU untuk hal-hal yang menguntungkan partai, misalnya soal aturan kampanye, aturan dana politik, atau revisi UU KPK. Tapi begitu menyangkut harta koruptor, tiba-tiba jadi lambat, penuh alasan teknis, bahkan terkesan pura-pura bingung. Dan rakyat, lagi-lagi disuguhi tontonan pura-pura serius di rapat DPR, padahal yang mereka jaga adalah kantong partai dan keluarga mereka sendiri. Ingat, RUU ini bukan sekadar pasal kering. Ini tentang hak rakyat untuk mendapatkan kembali uangnya. Uang yang dicuri dari pajak, dari BBM, dari subsidi, dari APBN dan APBD, yang harusnya buat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Kalau partai-partai besar terus menunda, berarti mereka sedang melindungi para pencuri itu. Dan kalau rakyat diam, berarti kita sendiri yang menyerahkan leher untuk dijerat lagi dan lagi. Jadi, jangan tanya lagi, kenapa RUU perampasan aset tidak kunjung disahkan? Jawabannya karena ada banyak tikus besar yang takut lumbung mereka dibongkar. Dan percayalah, kalau rakyat bersatu, mendesak, menekan, bahkan menghukum lewat suara di bilik TPS, tidak ada satupun partai yang bisa selamat dari gelombang tuntutan itu. Karena pada akhirnya, hukum tertinggi di negeri ini bukan di DPR, bukan di partai, tapi di tangan rakyat yang membayar dengan keringat dan darahnya. Sekarang mari kita bongkar jurus-jurus licik partai besar agar RUU perampasan aset ini tidak pernah benar-benar lahir. Karena percayalah, mereka tidak diam. Mereka bergerak, mereka bermain halus, dan mereka paham betul. Kalau RUU ini lolos, tamatlah permainan lama mereka. Ini jurus paling klasik. Setiap kali RUU ini masuk prolegnas, jawabannya sama. Belum prioritas, masih banyak yang lebih penting. Pertanyaannya, apa yang lebih penting daripada menyelamatkan uang rakyat triliunan rupiah? Ironinya, mereka bisa kilat membahas revisi UU yang menguntungkan partai atau elit tertentu. Revisi Undang-Undang KPK, ngebut, revisi Undang-Undang Pemilu, kilat. Tapi giliran membahas RUU perampasan aset, tiba-tiba semua jadi lambat, bertele-tele, penuh alasan teknis. 2. Jurus alihkan isu. Setiap kali isu perampasan aset koruptor mulai ramai, selalu ada drama pengalihan. Entah itu kasus sepele yang di-blow up besar-besaran, konflik antar elit yang sengaja dipentaskan, atau bahkan skandal pribadi yang sengaja dimunculkan. Semua demi menggeser fokus publik dari isu yang benar-benar menyentuh jantung kekuasaan. 3. Jurus tambal sulam aturan. Mereka pura-pura setuju, pura-pura mendukung. Tapi begitu masuk ke pembahasan pasal, mereka sisipkan klausul-klausul jebakan. Syarat berbelit, mekanisme rumit, celah hukum yang bisa dipakai untuk kabur. Hasilnya, UU yang lahir ompong sekadar kosmetik. 4. Jurus mainkan opini publik. Ini jurus yang lebih halus. Mereka pakai buzzer, pakai pakar bayaran, pakai media untuk meyakinkan rakyat bahwa RUU ini berbahaya. Katanya bisa dipakai untuk mengkriminalisasi orang, katanya bisa merusak iklim investasi, katanya bisa bikin ketidakpastian hukum.